Halo, kembali lagi sama gue Putra Usa. Hari ini gue bareng sama Anton Chandra nih. Siap. Kita review apa? Avata 360. 360. Orang belum punya, Om Anton udah punya loh. ini baru dari berapa minggu dari launching ya? Baru seminggu ya dari launching ini. Ya, kurang lebih segitulah. Dan setahu gue keluar Indonesia masih sebulan lagi kan? 25 April 25 udah April. datang Indonesia. Katanya masih Indonesia. Yang PO langsung dibagiin. Oh, ya untuk yang PO tanggal 25. Ini baru tanggal berapa kita nih? Sekarang 10. Tanggal 10 kita udah punya. Om Anton memang beda. Ini bukan combo Om ya? Bukan. Ini combo inilah dua baterai tapi udah pakai RC2. RC2. Om Anton udah pakai RC2. Nah, ini karena belum datang, makanya pakai dulu ini, nih. pakai yang display dulu. Belum ada hooknya, tapi Iya. udah dua baterai ya. Iya. Oke. Nah, gue mau bahas sama kalian, kita langsung tes aja. Jadi kita sembari ngobrol, kalian bisa lihat hasil 360-nya. Kebetulan kita dapat tadi momen panas Om ya. Panas. Nah, gue memang penasaran sebenarnya sama Avata 360 ini karena ini gebrakan luar biasa. Dibilang perdana, mungkin ada anti gravity saingannya saat ini. Duluan launching. Duluan launching. Tapi intinya sih jarak mereka launching kan cuma sekitaran 2 bulanan, 3 bulan yang lalu ya. 3 bulanan yang lah. lalu, yang mana bisa dibilang Gravity sama DJI Avata 360 adalah gebrakan awal dari drone 360. Ya. Ya kan ya? Gebrakan awal 360 yang mana gua nggak tahu secara speknya sebenarnya belum karena baru ketemu banget sama Manton, langsung kita tes tadi karena udah mendung, tadinya panas-panasan. Nah, kita bakalan coba nanti low light-nya juga gitu. Yang mana kalau sekarang kita bahas secara build quality menurut gua gokil. Iya. Kalian melihat dulu secara fisik. Ini kalau secara fisik ternyata jelas ukuran lebih besar Avata 360 ya Tom. 360 cuma beda warna. Yang ini warnanya kayak neon ya, abu-abu muda. Kalau Avata 2 kan warna abu tua. Awalnya Om, gua kira kalau lihat di TV kebayang tuh kayak neo gitu. Bahan putih ini tipis. Iya, ini enggak. Ternyata enggak. Ini tebal dan bagus banget. Asli menurut gua ini bagus banget, levelnya bagus banget. Dan gua senangnya tadi kita sempat follow-followan. Ya, karena dia sudah terbilang 3,5 inch menurut gue ya, karena lebih besar daripada Avata 2 yang cuma 3 inch. Ini tadi angin Avata 2 gue udah susah-susah dianteng. Karena memang secara prop memang lebih besar. Prop lebih besar, tenaga lebih besar gitu. Nah, kita bicara dulu kapasitas baterai Om. Baterai berapa mAh Om? Berapa mAh sih? Itu berapa ya? Karena nanti gue tulis lah di sini ya. Terbangnya 15 menit. 15 menit ya. udah itu. Tapi menurut gue wajar. Ingat, ini filenya itu 8K, 8K, 2 kamera, terbang 15 menit. Itu udah menurut gue udah cukup oke loh, men. Iya. Oke banget bahkan terbangnya. Nah, untuk kualitasnya ini kalian bisa lihat, kita lagi nayangkan langitnya birunya, kita bisa dapatkan kualitas gambar yang gue nggak bisa bilang bagus apa tidak saat ini. Jadi kalian nilai aja karena gue sendiri harus pulang dulu cek Om. Oke, kalian bisa nilai ini gue ekspornya di filenya RAW di 1080 tapi ekspornya si Avata 360 ini gue ekspor di 4K file RAW. Jadi tajam banget, harusnya tajam banget ya. Apalagi ini kondisinya lagi trik banget. Dan kalian bisa nilai apakah ini bagus apa tidak. Coba kalian nilai sembari kita ngobrol Om ya. Nah, sebagai user nih Om, lo lah ngejelasin. Sensor gimana Om? Sensor ditabrak? Sensor ditabrak seperti DJI lainnya lah. Aman F3 udah ya? aman lah pokoknya. Ya kan kalau kita Tadi gue dites sih, tapi dia berhenti. Kalau settingannya brake berhenti kan. Kalau bypass dia bisa menghindar. Oh, dia bisa ngindar? Ada. Tadi soalnya gue ngetesnya brake. Gue nggak tahu apakah nanti gue coba nayangin aja B-roll sama kalian harusnya di RC-nya ada pilihan ya? Ada. Ya kan? Karena ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan. Brake, bypass sama off. Oh, off. Oh, oke. Tadi soalnya gue ngetesnya nge-brake. Jadi mau nabrak pohon dia langsung nge-brake. Mau nabrakin kubah masjid dia nge-brake. Oh, berarti biasa lah. Memang sensor kita bisa lihat ada di sisi depan. Kamera belakang kok? Nggak ada. Oh, belakang nggak ada. Berarti sisi depannya aja. Kalau bawah udah jelas ada vision untuk biasanya kalau landing ya, buat landing itu sudah ada. Kanan kiri sih gua nggak lihat. Tapi apakah ngambil dari kamera atau gimana gua nggak tahu. Jadi gua nggak mau berlebihan. Sementara ini gua tes untuk maju aman. Kalau mundur gue belum tes gitu. Mundur kayaknya enggak. Nggak ada ya. Nggak aman. Jadi Nggak ada di sini. yang secara fisik yang gue lihat sensor ini aja untuk ada di bawah, kemudian lidar sama depan untuk kameranya juga. Oke. Nah, dia 1 inch ya, 1 inch untuk kamera. 1.1 ya? Dia bukan 1 inch, apa? Bukan Om. Ukuran ininya, sensornya.
Sensornya, aduh gue nggak tahu juga. Ya Ntar udah. gue buka ya. Nanti kita cek, kita Cek dulu, tayangkan kita B-roll sama kalian ya. Tapi so far menurut gue nih asik banget. Ukuran propnya juga lebih besar dan dia bisa connect ke Googles. Kita udah tes, Iya. ya Om ya. Kita udah tes, kita bisa connect ke Googles juga. Tadi udah main juga sama Om Anton. Om Anton pakai RC FPV, RC2-nya FPV mode-nya juga bisa. Tapi bisa mode FPV beneran nggak Om? Belum Om, masih bukan manual ya. bukan acro. Walaupun connect, nah betul juga mode acro. Dia mode apa namanya nyebutnya? GPS sudah. Mode GPS, iya, di mana terbangnya kayak tetap terbang drone aerial, cuman kita bisa menggunakan RC FPV sama Googles gitu. Sebenarnya bisa di RC 2 ini menggunakan mode FPV, cuman terbangnya jadi Nggak. gede-gede. Ya mungkin, tapi kan sebenarnya kan 360 kan. Iya betul. Gitu. Tapi kalau satu lens, Pakai one lensnya. pakai one lensnya itu dia gede-gede karena mungkin nggak ada gimbal. Nggak ada gimbal. Dia kan memang tidak menggunakan gimbal. Nanti sistemnya gyro flow. Oke. So far gue nggak mau panjang lebar di konten yang ini. Gue cuma pengen tunjukin sama kalian hasil tes kita untuk siang harinya seperti apa. Dan tadi gue udah bocorin juga, dia bisa untuk FPV mode Om Iya. ya. Dia bisa di RC juga, walaupun FPV mode-nya bukan FPV mode yang benar-benar manual, Iya. masih dalam mode GPS, jadi terbangnya mirip aerial. So far bagaimana? Coba di kolom komentar kalian bahas kualitas gambarnya oke apa tidak. Nanti kita coba low light lah Om ya, sore. Iya, Kita betul. coba low light, karena kebetulan di daerah sini terang ya. Sini nanti cahayanya bagus Om. Kita bakalan Iya kan? lihat. Oke Om, thank you Om Anton. Sip. Kita lanjut Sip, Om. ke konten kedua. Oke. Jangan lupa follow Om Anton Chandra. Assalamualaikum.